Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ayah cintai, yang ayah hormati, yang ayah sayangi semua seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, juga guru-guru kita, para imam-imam manaqib, para kiai, para asatid, semoga kumpul datangnya malam ini Allah catat sebagai barokah Allah turunkan untuk kita semua. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau menambah-nambah kekuatan iman kita kepada Allah, menambah-nambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ala niyati abaina wa ummahatina wa ala niyati jami'il ustadzina wa syaikhina wa ala niyati syekhuna Ayah Kiai Haji Ahmad Dasuki Harun wa ala niyati syekhuna Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ala niyati Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ala niyati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Shadaqallahul adzim. Kupon jalan dulu ya jamaah ya. Bantuin lagi masang pelapon itu di atas buat majelis ya. Jadi yang atas itu kan kamar tadinya, ayah jebol jadiin majelis buat anak-anak santri ngaji dan juga tamu yang sholat gitu ya. Mau masang pelapon, mau bantuin ya, jalan ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi
ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun lan syi'iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan jubala kanca wanita aja mun ngaji syariat loko kur pinter dongeng nulis lan maca beburine bakal sengsara beburine bakal sengsara akeh kang hafal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe gak digateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor hati akale ayo sedulur jong lali wajib ngaji saprana iman tauhide bagus sangu mulya bagus sangu mulya Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita entan cepake ing jero entan cepake ing jero dodo uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Alhamdulillah capek Bu ente tadi kita habis ngaji pagi ya tadi ngaji jam dari malam tuh ayah tidur 1 jam jam 5 setengah 5 tadi ya Pak Bowo ya setengah 5 baru tidur maghrib bangun dari sore kemarin tuh ada tamu terus pas mau istirahat Kiai Hendi datang sampai jam 1 Kiai Hendi nyampe pintu
datang lagi tamu dari Jawa satu mobil, ngobrol lagi sampai subuh. Pak Bowo yang dari sore belum ditemuin sama saya itu. Alhamdulillah dari kemarin nginep sampai sekarang belum pulang-pulang, tepuk tangan itu. Alhamdulillah, karena lelah itu terbayar kalau dengan cinta kepada Allah. Puncak daripada ibadah adalah nerima jamaah. Bener enggak? Makanya orang yang nerima uripe ayem, hidupnya tenang. Ini puncak. Sholat sia-sia, puasa sia-sia, sodako sia-sia, amalan apapun akan sia-sia kalau tidak dibarengin dengan nerima. Memang nerima ini teramat sulit dan teramat sukar, apalagi orang-orang yang awam kayak kita. Betul itu, nggak mudah nerima hidup itu, bener nggak? Makanya supaya kita bisa nerima dengan hidup, banyakin zikir kepada Allah, karena dengan zikir itu akan merontokkan hati-hati kita yang keras. Hati yang keras akan dilembutkan oleh Allah. Semakin sering zikirnya, semakin sering mengingat Allahnya, Allah akan bukakan pintu rahasia-rahasia untuk kita. Hidup kalau tahu rahasia enak nggak? Enak Bu, jadi nggak bingung. Karena orang yang tahu rahasia itu orang yang tahu alamat. Jadi walaupun macet kayak apa di jalan, karena memang orang itu tahu alamat, dia akan tenang saja. Kenapa? Macet ya biarin aja, uang mobil saya, motor saya, bis saya sudah jelas menuju tempat itu. Bener gak? Beda dengan kita naik kendaraan, naik mobil, atau naik apapun, mau kemana kita nggak tahu. Nah ini yang menyebabkan terkadang kita ini aral. Betul? Maka kun ma Allah, jadilah kita semua, engkau semua orang-orang yang bersama dengan Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa, ikutlah bersama orang yang bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka mereka itu akan menjadi wasilah kita sampai kepada Allah. Hidup ini kan perkara rasa jamaah, betul apa enggak? Hidup ini perkara rasa. Jadi bukan perkara uang banyak, rumah mewah, mobil bagus, kedudukan tinggi, jabatan tinggi, bukan itu. Tergantung rasa kita menjalankan hidup ini seperti apa. Bener gak gitu? Walaupun uang kita ini pas-pasan, tinggal di kampung semacam ini, rumah kita juga gak mewah-mewah amat, tapi kalau rasa kita merasakan enak, rasa kita ini bahagia, nyaman apa tidak kita dimanapun? Nyaman. Sebaliknya, hatta itu di hotel yang mewah, di rumah yang bertingkat, kasurnya serba lek. Ngerti lek? Lek itu bukan sabun, bukan. Jadi serba mewah ya, serba lek. Tapi kalau rasa kamu ini nggak nyaman, tetap saja sumpek. Nih. Makanya dengan berzikir kita istiqomah mengolah rasa kita kepada Allah. Sadari bahwa di dalam diri kita ada nurullah, ada cahaya Allah, bahwa di dalam diri kita ada anallah. Betul? Ada Allah. Rasakanlah Allah di dalam dirimu, karena di dunia ini tidak ada selain daripada Allahu Ahad. Kul, katakan oleh kalian wahai Muhammad, katakan oleh engkau wahai Muhammad, Ahad,
sesungguhnya Allah itu adalah satu. Tapi satu di sini bukan matematika, karena kalau satu matematika berarti Allah makhluk, mustahil Allah makhluk, betul nggak? Karena setiap makhluk pasti ada yang menciptakan, mustahil Tuhan ada yang menciptakan, karena Tuhan adalah tunggal. Diam dulu nih, paham ya? Katakan oleh kalian, qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah satu. Satunya bukan bilangan, satunya bukan nomor, karena kalau satu nomor berarti nomor ada yang bikin, mustahil Allah ada yang bikin. Bener gak? Ini apa Bu? Ini rokok. Ini apa Pak? Air. Ada yang bikin. Ini ada yang bikin. Sama nggak yang bikin dengan botol? Hah? Enggak. Ya. Jadi jangan pernah kau membayangkan bagaimana wujudnya Allah. Cukuplah kau yakini bahwa Allah itu ada. Mana buktinya Allah itu ada? Adanya ciptaannya ini membuktikan ada yang menciptakan. Apa ujug-ujug ini tanah ada? Ngerti ujug-ujug? No kata belasono, kata bahasa Kisatiri. Apa ujug-ujug? Apa tuh ya ujug-ujug, bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa tiba-tiba langit itu ada? Langit dan bumi itu ada karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah Allah. Maka kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku bersama dengan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan. Paham jamaah? Allah bersama dengan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak pernah terlepas dari kerja perbuatan Allah. Apapun yang kamu lakukan itu semua adalah kerja perbuatan Allah. Maka kalau kita sudah tahu bahwa semua yang ada ini adalah kerja perbuatan Allah, maka terimalah hidup ini. Dengan menerima hidup ini, di situ hidup kita akan berada dalam ketenangan dan ketenteraman. Alhamdulillah, sudah ya. Uripe ayem, kalau bahasa Sundanya naon? Hirup teh tenang, tentrem ya. Rumongso aman, dunung ngeroso tondo yen iman. Orang yang memiliki hidupnya tenang itu tanda rasanya memiliki iman kepada Allah. Betul nggak? Orang tidak memiliki iman sampai kapanpun tidak akan pernah tenang, wahai saudaraku. Apa itu iman? Iman artinya percaya sampean kepada Allah. Harus percaya bahwa penyakit yang mendatangkan adalah, sehat yang mendatangkan adalah, yang memberi kesembuhan adalah, yang memberikan kekayaan kepada kalian adalah Allah. Harus percaya. Tanpa iman hidup ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Betul apa betul? Hanya iman kepada Allah. Iman yang seperti apa? Iman yang dibarengin dengan ketakwaan kepada Allah. Ditipu orang sekalipun, orang yang beriman tetap hatinya akan tenang karena dia sadar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Harta yang aku miliki bukan kepunyaanku, tapi kepunyaan Allah, haknya Allah, tugasnya Allah. Terserah hartaku mau dibawa kemana, toh itu bukan kepunyaanku, itu adalah kepunyaan Allah. Kamu tidak akan meratapi dengan sesuatu yang sudah hilang dari diri kalian. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu bercerai dengan suamimu,
kamu bercerai dengan istrimu, kamu tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena suamimu adalah makhluk, istrimu adalah makhluk. Kapanpun Allah mendatangkan, itu hak prerogatifnya Allah, dan kapanpun Allah mau mengambil, itu pun adalah hak prerogatifnya Allah. Maka jangan pernah kamu mempertahankan sesuatu yang bukan kepunyaanmu, karena sadarilah bahwa apa yang kau miliki bukan kepunyaanmu, tapi kepunyaan Allah. Betul? Kepunyaan Allah semua. Jangankan yang namanya istri dan anak, jangankan harta, kedudukan dan jabatan, hidup saja kita tidak punya. Betul apa enggak? Hidup saja kita tidak punya. Kapanpun Allah mau mengambil nyawa kita, kapanpun Allah mau mencabut jasad ini, ruh ini dari jasad, itu semua adalah monggo keresoknya Gusti. Makanya ikutin wae aril mengalir, air mengalir dari atas ke bawah. Betul enggak? Selalu mencari celah-celah yang kosong. Kamu jangan pernah suudon. Air dari mata air mengalir sampai ke sungai, tujuannya kemana? Tujuannya ke laut. Tapi terkadang air dari mata air itu tidak langsung mengalir ke sungai dan langsung ke laut. Terkadang air itu pun dilemparkan dulu ke sawah. Benar gitu. Terkadang air itu pun dilemparkan dulu ke rumah-rumah penduduk, tidak langsung mengalir dari sumbernya langsung ke lautan. Kalau kita suudon, kayaknya hidup ini dibikin putar-putar. Bener nggak? Mau kemana ini sebenarnya ya Allah? Tapi percayalah, hatimu harus baik kepada Allah, hatimu harus baik sangka kepada Allah. Air dilemparkan ke sawah, syariatnya ini akan membuat lama perjalanan air, tapi hakikatnya dengan air dilempar ke sawah, tidak sedikit para petani bisa hidup dari pertaniannya. Betul apa enggak? Paham apa tidak? Begitupun dengan hidup kita. Bisa saja kamu datang ke majelis manakib, apa yang kau inginkan langsung Allah wujudkan. Itu sangat mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Sangat mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah bikin luka-liku kehidupan? Agar kalian hidup menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Sehingga dengan kesulitan yang kamu punya, alhamdulillah bisa datang ke Cibatu. Bener enggak? Dengan datangnya ke Cibatu, kalian hidupnya lebih bermanfaat. Apa manfaatnya ayah? Bisa memakmurkan Islam di tempat ini. Bener apa enggak? Manfaat enggak dengan kehadiran kamu datang ke sini? Manfaat. Sehingga kampung ini yang tadinya sepi, kampung ini yang seakan-akan tidak ada kehidupan, datanglah jamaah ke tempat ini. Walaupun kamu pun tidak tahu awalnya apa maksud Allah untuk datang ke tempat ini, tapi pada hakikatnya apa yang kamu lakukan, hidupmu telah bermanfaat karena telah memberikan sumbangsi yang besar untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kita hidup gak boleh suudon kepada Allah. Bener gak? Ikutin wae apa yang menjadi maunya Allah. Ayah dulu pernah ngontrak, lalu kontrakan itu tidak kebayar selama 3 bulan. Begitu saya pulang ke kontrakan, baju saya sudah dibuntel pakai kain sarung, dibuntel ditaruh di depan teras. Sedih? Ya memang sedih. Ngenes? Ya ngenes. Ya tapi mau apa boleh kata, memang saya tidak sanggup untuk bayar kontrakan. Ngegembol saya bawa yang namanya itu pakaian. Lapar, saya tidak punya pekerjaan, mau ngelamar ke sini sulit, mau masuk pekerjaan di sini sulit. Saya hidup di Bekasi, tidak ada saudara, ada satu-satunya ayah Ishak, beliau pun lagi berjuang agama. Saya tidak berani untuk datang ke rumah beliau, saya tidak berani untuk minta tolong kepada beliau. Kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana keadaannya. Akhirnya apa? Saya terlonta-lonta. Terkadang tidak jarang wahai jamaah, tatkala saya haus, saya meminum air keran yang ada di musola atau masjid. Ini perjalanan. Tatkala saya lapar, tidak jarang saya memunguti nasi yang bekas orang. Ada orang makan di warteg, lalu sisanya itu kan suka dilempar, Bu, dibuang. Itu yang ayah makan. Kamu percaya? Ini perjalanan. Kita ikuti saja, karena kita tidak pernah tahu Allah punya maksud dan tujuan apa dengan kesulitan yang kita alami. Betul apa enggak? Karena waktu itu saya belum punya guru yang membimbing, saya belum punya sahabat yang mengingatkan, saya hidup sendiri, saya juga tidak tahu, hanya berkelana mengikuti kemana kaki ini melangkah.
Kalau kata Bun Haji Roma Irama itu, dalam aku tiada yang tahu kemana aku cari, gitu, nggak tahu. Terus gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Sebelum ku dapat apa yang ku cari, terus walau ke ujung dunia, bener gak? Hah? Walaupun adanya di ujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatkannya. Kan gitu. Kalau kamu punya cita-cita, ikutin aja nih kaki mau kemana. Nggak usah nanya ini kapan nyampenya, ini kapan nyampenya. Orang lagi macet, kapan nyampenya? Bener apa enggak? Kita mau ke Brebes, jalan macet bu, di Pejagan ya, terus kita nanya, Pir kapan nyampenya, Pir kapan sih nyampenya? Anggaplah supirnya ayah, lama-lama gua turunin juga lu. Bener nggak? Ya orang macet, mau maju susah, mau mundur gak bisa, ya mau gimana lagi. Ada hiburan satu-satunya, apa itu? Di tengah jalan kadang di mobil juga ada musiknya, setel aja musik yang indah-indah sambil nyanyi-nyanyi. Toh cepat atau lambat, walaupun jalan itu macet, akhirnya juga akan sampai kepada tujuan yang kita tuju. Betul? Ibu kalau mudik yang seneng itu apa? Macet tuh seneng kan ya? Seneng apa enggak? Wih, kalau mudik nggak macet ya orang sedep. Bener nggak? Kenapa seneng? Ternyata macet sekalipun kalau dibarengi dengan hati yang indah, ternyata macet itu membawa sebuah sejarah dan kenangan yang berharga dalam hidup. Percaya jamaah itu? Macetnya usahamu itu akan menjadi sejarah dalam hidupmu. Sekarang kamu seakan-akan macet itu tidak ada artinya, bener nggak? Tapi tatkala jalan kamu dilancarkan oleh Allah, macet itu akan menjadi sebuah sejarah dalam hidup kita yang tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup. Tatkala kamu sampai pada ujung kesuksesan, apa yang kau tuju telah tercapai, maka macet yang kamu alami di situ akan menjadi kenangan yang sangat indah dalam hidup. Betul? Alhamdulillah. Enaknya kita kalau punya duit kapan? Tatkala kita nggak punya. Enaknya kita kalau sehat kapan? Kalau kita diberi sakit. Betul bu? Kadang kita kalau sehat, kalau kita sehat, seakan-akan kesehatan itu tidak ada artinya apa-apa. Betul? Tapi begitu Allah kasih kita sakit, ya Allah, betapa berharganya kesehatan yang Allah kasih kepada kita. Apalagi mau lebaran, ada orang terbaring di rumah sakit, dikirimin baju baru, kira-kira dia senang apa enggak? Senang apa enggak? Dikirimin yang namanya opor ayam, senang apa enggak? Apa yang diinginkan orang sakit? Saya tidak butuh baju baru, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh makanan enak, yang penting bagaimana saya bisa pulang kumpul dengan keluarga. Sekali lagi saya mau tanya, kira-kira kesehatan yang Allah kasih kepada kita bernilai apa enggak? Berharga apa enggak? Maka jangan pernah menyepelekan apa yang sudah Allah beri kepadamu. Ternyata kamu diberi sehat saat ini, kamu bisa ngaji, kamu bisa ibadah, kamu bisa sholat, kamu bisa silaturahim. Ternyata kalian semua telah dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit kadang 100 juta diberi sakit, hanya waktu 1 minggu habis untuk berobat. Betul apa enggak? Padahal nyarinya susah luar biasa. Tapi kalau Allah mau menghabiskan harta, tidak pernah bingung untuk mencari jalan. Betul apa enggak? Kamu nyari bertahun-tahun, kata Allah habis, dalam waktu seminggu hartamu itu sudah dihabiskan oleh Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka bersyukurlah kepada Allah.
Mari lewat zikir manakib setiap malam Senin di tempat ini kita belajar selalu kepada Allah agar kita menjadi orang yang nerima. Terserah Allah wae, podo wae, terserah Allah. Monggo kersoknya Gusti Allah wae, opo jare Gusti Allah wae. Kita mau dibikin apa, mau dikemanain hidup kita belajar untuk pasrah, tawakal, bersumerah diri kepada Allah Subhanahu. Besok Allah mau dijadiin apa kita, mau dibawa kemana hidup kita, terserah Allah. Ya, setuju? Udah ikutin aja Bu. Tadi saya ngobrol sore di situ. Itu daun warnanya apa? Daun warnanya apa? Ada yang ngecat. Siapa yang ngecat warna hijau? Kok tahu Allah yang ngecat? Kapan ngecatnya? Beli material di mana? Begitu daun itu sudah tua kuning sendiri, nggak perlu kita ngecat kuning sendiri. Daun, lu udah tua, gua cat lah kuning, bentar lagi lu mati. Enggak. Makanya setiap ada yang meninggal, benderanya kuning. Karena memang yang kuning identik. Ini mohon maaf, ini yang pakai jilbab kuning nih. Iya, bener nggak itu? Iya, tuh lihat. Tadi Pak Bowo, Ki Abidin, siapa lagi tadi tuh? Mandor, ya, sama Karang Taruna dari Buga Salam itu, dari Panyesogan, dari Hegar mana tadi Karang Tarunanya ke sini juga. Saya ngobrol, tuh daun. Tidak pernah saya ngelihat duduk di sini seumur hidup itu daun hijau ada yang ngecatin. Tiba-tiba itu sudah hijau sendiri. Memangnya nggak bisa Allah ngecat warna merah saya gitu? Bener apa enggak? Itu sudah hidup sendiri. Kata Pak Bowo nyeletuk, ayah, apalagi katanya kelapa. Siapa yang ngisi air ke dalam batok kelapa? Betul gak? Itu semua sudah kerja perbuatan Allah. Renungkanlah. Wa yatafakkaru, tafakur saja. Ya, renungkan keesaan dan kebesaran Allah. Kalau air saja yang di batok kelapa itu bisa diisi dengan mudah oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia, khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Bagi Allah tidak ada yang sulit menentukan hidup kalian besok mau jadi apa, mau seperti apa, mau diangkat setinggi apa derajatnya. Tinggal bagaimana kita sumerah diri, pasrahkan wae kepada Gusti Allah. Setuju? Setuju? Rumput dibabadin, tumbuh lagi. Padahal orang ada yang nanam ini, bener nggak? Nggak ada yang nanam rumput kok tiba-tiba jadi sendiri. Nah, ngajilah, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua itu adalah Tuhanmu. Termasuk yang terjadi kepada rumput, terjadi kepada diri kita. Semua tidak ada yang terlepas kalau kata Kiai Suhada tadi dari irodatnya Gusti. Irodatnya Gusti. Makanya pesan ayah ya, kalau kalian jadi orang kaya jangan sombong. Siap? Jangan angkuh, jangan merasa, ya, karena kekayaan itu rasakanlah bahwa itu kepunyaan. Begitu kamu juga dikasih sulit masalah, ya, kesulitan kamu datang, kamu juga jangan gundah gulana, rasakanlah sama aja. Ada uang nggak ada uang, makan sama teri, makan sama sate, sama saja. Tatkala hati merasa enak. Betul gitu? Betul gitu? Nah, makanya yuk mari bersama-sama di tempat ini kita belajar untuk cinta kepada Allah. Ya, karena yang dinilai oleh Allah itu kan ketundukannya, Bu. Patuh. Orang nerima itu patuh. Bener gak itu? Orang nerima itu patuh, Bu. Takwa itu artinya patuh itu taat. Ya udahlah, emang saya lahir dari emak, memang orang gak punya, mau ngomong mau teriak gimana kalau boleh milih mah saya pengen jadi lahir dari anaknya Soeharto biar nandang tamami teh merenan jadi keturunan cendana. Bener nggak? Ya orang nggak milih, tahu-tahu brojol di pinggir sawah. Ya Allah, ngenes banget itu masih mending nggak sambil nongkrong di jamban lahirnya. Bener nggak? Ya alhamdulillah. Ya sudah, kita emang nggak bisa milih kok, ikutin aja. Ya nggak? Ya nggak? Ikutin aja. Siap?
ikutin aja Allah punya mau, di situ akan ada rahasia. Tuh inget-inget aja, air ngalir lemparin ke sumur, dipakai cebok dulu, manfaat nggak? Bayangin kalau air cuman dari di sungai terus ke laut, lah di kita di sini kepet semua, bener nggak? Waduh, pakai batu belepot pemurun air kagak ada. Nah itu rahasianya ya Bu ya. Makanya alhamdulillah punya hutang ayah. Kok alhamdulillah? Kalau nggak punya hutang saya nggak minta doa sama ayah. Bener nggak itu? Kalau saya nggak punya hutang saya kan nggak ke Cibatu, nggak ketemu Kiai Gondrong katanya. Bener nggak gitu? Alhamdulillah ayah. Kenapa dipecat kerja? Karena dipecat kerja kan saya datang ke Cibatu, ayah minta doanya supaya dapat pekerjaan, kan begitu. Jadi bagus nggak? Akhirnya yang tak terpikir ngaji ikut, yang tak terpikir tikir ikut tikir. Jadi semuanya bagus apa enggak, kira-kira saya mau tanya itu? Bagus apa enggak? Ada yang ngomong enggak bagus? Bagus Bu, tenang aja, ntar air itu dipakai cebok balik lagi enggak tuh? Balik lagi enggak? Balik lagi masuk ke dalam tanah, nyambung lagi tuh ke kali lagi, dari situ ngalir lagi, tetap aja nyampe ke laut-laut juga. Betul? Nyampe, tenang aja, biar umur panjang. Kalau dari mata air langsung seret langsung ke laut. Ibu begitu lahir seneng 30 tahun dia mati, mau? Nih gak percaya. Jadi itu caranya untuk memperpanjang memperbanyak umur. Kenapa Allah memperpanjangkan umur kita? Diberi kesempatan agar lebih banyak lagi kita berbuat baik, agar lebih banyak lagi ibadah kepada Allah. Pan Bu beda Bu doanya ge Bu, banyak duit sama yang nggak punya duit mah nggak percaya. Kiai apa nangis dia masih senyum ge, nggak ngerasain. Bener apa enggak? Ya Allah ya Rob, tolonglah jamaah manhakib. Dia mah istri santai weh. Kenapa? Apa yang dirasa atau itu kiai katanya? Malah ngeledek, betul apa enggak? Tapi karena kau dan aku merasakan rasa yang sama, kau butuh kepada Allah, aku butuh kepada Allah, kamu diberikan ujian, saya diberikan ujian, jadi begitu kumpul bersama di tempat ini kita merasakan rasa yang sama, bercinta kepada Allah dalam keadaan situasi kondisi yang sama. Betul? Betul. Jadi apa yang kamu rasakan aku merasakan, apa yang aku rasakan kamu merasakan. Disinilah akan ada tumbuh rasa cinta. Bagaimana akan tumbuh rasa cinta kalau satu sama lain tidak saling merasakan, wahai jamaah? Betul? Betul apa enggak? Kamu senang-senang makan di mana saja bisa, sementara ayah di sini genjer lagi, kangkung lagi. Kira-kira nyambung apa enggak nih rasa? Ya orang nyambung. Kamu mah seneng-seneng kemana aja gitu, enak, mau makan di mana aja bisa, mau beli baju kapan saja bisa, gak ada susahnya, duit selalu ada, usaha selalu lancar. Kamu tidak akan pernah tumbuh rasa kepadaku, percaya apa enggak? Tapi dengan adanya kesulitan yang aku alami, kamu diberi kesulitan yang sama oleh Allah, aku diberi masalah, kamu diberi masalah, sehingga kita ada chemistry bersatu, bercinta menuju kepada Allah Subhanahu, sama-sama saling menitipkan diri. Kau menitipkan dirimu kepadaku, aku pun titipkan diriku kepadamu. Kita duduk sama-sama atas nama cinta. Paham atau tidak? Wah, kalau datang ke sini ini yang di depan punya duit 200 M, yang di depan sini punya duitnya 50 miliar, rumahnya 200 lantai. Ayah di gubuk pinggir sawah dewekan. Kira-kira ibu ngomong saya kayak orang gila nggak tuh? Ini kiai kenapa nangis-nangis sendiri katanya? Bener apa enggak tuh? Nah, kita ini saudara, percaya nggak Bu? Saudara batin yang Allah temukan. Saya dihadirkan buat jamaah untuk menghibur jamaah, jamaah dihadirkan kepada ayah untuk menghibur saya. Jadi di antara kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua adalah sama, orang-orang yang membutuhkan keridhaan dari Allah, orang-orang yang sama membutuhkan pertolongan dari Allah. Butuh apa tidak?
kamu butuh Allah, saya butuh Allah, makanya kita dipertemukan oleh Allah untuk saling menguatkan satu sama lain. Betul? Jadi begitu ayah berada dalam lemah, jamaah kayak tadi berbondong-bondong datang, bener nggak? Ada kekuatan buat ayah? Ada kekuatan? Ada. Begitupun jamaah punya masalah di rumah, punya kesulitan di rumah, datang ke tempat ini, lalu saya ajak, ilahi anta maksodi, sejuk hati sampean, tenang hati sampean, berarti kita saling membutuhkan. Maka yuk kita jalin silaturahmi ini atas dasar cinta karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sering jamaah ayah tuh diusir dari kontrakan ini, pindah lagi sini nggak kebayar lagi, diusir lagi, itu sering dulu itu. Ada yang ngalamin nggak di sini? Enggak ya? Ngalamin ya? Oh iya bener, ada juga tuh. Ya Allah bu, mana ditonton sama tetangga kontrakan, ngenes banget, mana gua tinggal jelek-jelek banget cover boy, tapi cover boy orang punya duit. Ya Allah, mana gadis melulu tuh bu di samping kontrakan tadi usir, mau pulang ke Tasik, padahal mah di kampung juga nggak susah-susah amat, rumah punya, sawah punya orang tua itu. Tapi saya nggak mau pulang. Ngapain saya merantau kagok-kagok pulang? Bener apa enggak? Ngapain saya jauh-jauh ke sini kalau cuman buat pulang, susah buat pulang. Buat apa? Udah mak jangan dicariin. Kalau nandang pulang berarti nandang sukses. Kalau nandang nggak pulang, anggap aja emak nggak punya anak. Udah gitu aja. Sadis nggak? Sadis. Tapi jangan ditiru ya, maaf. Ya habis saya percuma juga pulang kampung, dihina juga. Bener nggak? Sampai tetangga saya bilang, dah bi anak siapa mau lain sekolah luhur iyo cenah. Dulu saya mau sekolah bu, pengen sekolah SMP. Itu tetangga saya tuh ngomong, ya masing pala linter ge cenah bi, anak lu nggak bakal ada yang bisa sekolah. Emak saya nggak nangis nggak apa, diem aja, emang ngerasa meren. Akhirnya begitu saya laporan, mak saya mau sekolah, kata emak saya, udah nak kamu gak usah sekolah lah, terimain aja nasib kita, emang kita mau orang susah, kagak bisa mak. Daftar sendiri saya bu, daftar sendiri saya sekolah itu ke SMP, boro-boro dianterin kayak anak sekarang, sepatu ganti lagi, saya mau sepatu beli sengaja yang panjangan segini nih, ganjel pakai kertas, pakai elap kek, biar kepake 7 tahun. Gitu dulu ya. Lalu saya berangkat ke mana? Ke Cikarang. Saya ikut ayah Dasuki Harun. Apa ditengok? Kagak. Bawa duit goceng ke Cikarang itu, diantar sama paman saya, ngomong ke kiai, saya nitip ponakan saya, katanya kasih duit 5.000, baju kampret 1, sarung 1, sempak ora. Iya bener, kagak ditengok bu. Makanya yang saya sedihkan apa, waktu zaman pesantren, asal liburan sekolah, anak-anak santri dijemput sama orang tuanya, ada yang pakai motor, ada yang ngecer, ada yang bawa mobil. Saya mengintip bendera lantai 2 pesantren, bapak mana, bapak mana, bapak mana, di mana, di mana. Bener alaihim, yang saya rindukan ya Allah, bapak saya kok nggak nengok-nengok saya. Jadi malu anak SMP bu, segede siapa anak SMP? Bener nggak? Bukan pengen dikasih duit, bukan pengen dibekelin, saya pengen ditengok. Santri sampai udah kosong bu itu di pesantren, udah pada pulang, saya mau kelutung mau pulang, ada ongkosnya. Kalaupun mau bisa lebaran saya pulang ke kampung, gimana? Lanjut nggak nih? Kalaupun saya bisa pulang bu, saya tadarusan dulu tuh di tempat Haji Medin Kaliulu. Haji Medin kenal Serawan? Haji Medin Kaliulu. Saya tuh ngaji dulu tadarusan di situ tuh selama 1 bulan. 1 bulan kan dapat duit tuh, duitnya baru bisa dipakai pulang. Itu Haji Medin tuh unik bu, bikin musola di mana-mana kiblatnya ke Kulon sonono. Dia mau ke sono,
Haji Midin almarhum ya, mudah-mudahan diampuni dosanya, diluaskan alam barzah. Orang berjasa juga sama ayah itu Haji Midin. Haji Midin berangkat haji bu, ceritanya lanjut kan nih, berangkat haji, habis berangkat haji dia bikin musola, itu ditegor sama anaknya gara-gara kiblatnya ngadep bukan kulon, sono no, ngidul. Pak, ini kiblat salah. Ah, so tau lu cenah. Pokoknya galakan dia deh pokoknya. Pak, kiblatnya ke sono, Pak, bukan ke kidul. Ih, lu so tau. Gua udah ke Mekah. Di Mekah mah orang sholat bebas, mau ngadep mana ge, katanya gitu. Bener apa enggak? Iya bener, orang di Mekah mah Ka'bahnya di tengah-tengah, orang ada yang dari sono ya ke sini, dari sono ke sini. Lu jadi ngatur-ngatur gua lu, anak gua di sekolahin nama gua, lu pinter lu ngelawan sama orang tua lu katanya. Anak udah garuk-garuk kepala, udah bingung dah, antepin. Akhirnya Kiai Dasuki tuh, Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, ini bener kalau di Mekah mah kiblatnya teh mana aja bisa, tapi ini kan di Indonesia Pak Haji, biar lempeng ini musola, kiblatnya ke sono, jadi pas dengan kiblat. Baru sama Kiai mah itu dia pelan-pelan nurut. Awas nih bapak-bapak ntar kalau jadi haji jangan merugul-merugul tuh ya. Ntar lagi sholat gendong anak lagi begini, sholat di masjid gendong anak. Oh di Mekah kan ada yang nangis, anaknya nih pegang aja gitu kan, bener nggak itu? Ntar dipakai lagi di sini. Ah di Mekah mah gue baru nyatain nggak apa-apa lah, nggak bisa begitu. Itu Haji Midin bu. Ya, jadi saya tadarusan dulu, baru dapat ongkos bisa pulang. Itu juga diperhitungkan kalau pulang, bisa buat pulang juga bisa buat pulang lagi ke sini. Karena saya tahu persis, saya dari rumah nggak bakalan saya dibekelin ongkos. Nggak mungkin saya dibekelin untuk hidup saya bagaimana di pesantren. Itu bu, ngenes apa ora? Kagak, enak aja ngenes. Enggak ngenes. Disitulah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Akhirnya wasilah orang tua tidak pernah nengok, tidak pernah ngirimin. Apa yang terjadi? Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Betapa banyak orang yang menyayangi saya, tahu nandang gak ada yang ngirim, setiap ada yang mati selalu dikasih jadwal ngaji di kuburan. Benar tuh bu, asal di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya udah senang banget itu. Alhamdulillah dapat proyek kan ya gitu ya Mil. Alhamdulillah kan ngaji di kuburan lumayan, dapat bayaran seminggu, Indomie juga makan di kuburan kenyang, pulang masih bisa ngantongin 2. Lah kalau ngajinya seminggu 2 kali 7 14 bungkus, lumayan stok buat 2 minggu masih bisa tuh Indomie. Sambil doa lagi kalau malam bangun, ya Allah mudah-mudahan ada yang mati lagi, begitu. Jadi memang saya waktu di pesantren tuh nyambung terus tuh bu yang mati tuh bu. Bener apa Allah kasihan nama saya kali biar dapat duit. Ada baik itu. Jadi bukannya saya sedih kalau ada yang mati itu, senang. Lagi ngaji di kuburan bu, lagi ngaji di kuburan teman saya Ustadz Imin kali uluh. Nah Ustadz Imin saya jadwal jam 3, Ustadz Imin jam 2 sampai jam 3, saya jam 3 sampai jam 4. Kata Ustadz Imin, tong sing semangat cenah ngajina ulah loyo. Emang kunaon Ustadz? Beunghar cenah ieu mah 300.000 buset. Lah keur maca Quran bismillahirrahmanirrahim 300.000 pun nu kabayang teh. Bener alaihim itu, saya nggak ngada-ngada ya Allah. Apalagi kalau udah turunan Haji Dalih Sadwawan tuh yang meninggal orang kaya di Kali Ulu, tahu sendiri apaan, proyek 40 hari 40 malam ngaji di kuburan. Asal ditanya mau kemana dang, kata tetangga pesantren, ini kayak pesantren, ini ada orang kampung, biasa Bu Haji proyek. Lumayan 40 hari 40 malam, Indomie sini 2, belah sini 2, 4 kali 40 berapa tuh? 160 bungkus, lumayan buat stok 1 bulan itu mie, di lemari penuh isinya mie. Di sono makan juga bu, mangpang mumpung, mudah-mudahan ada yang mati lagi. Bener bu, makanya sekarang di sini saya orang kampung tuh tanya, saya nggak pernah mau ngajiin orang, nggak mau. Saya inget dulu bu, takut saya ketawa sendiri.
Itu kuburan kalau bisa bangun digedik, saya yakin. Lu mah bukan mau ngaji tong, lu mah ngerampok katanya. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan almarhum yang ayah ajiin sekarang di surganya Allah semuanya ya. Karena dengan meninggalnya beliau, alhamdulillah saya bisa lulus sekolah, amin ya Rabbal alamin. Bisa lulus sekolah, bisa pesantren gitu, sampai seperti ini sekarang. Wasilah orang-orang yang mati. Udah saya doain, udah pokoknya yang mati-mati biar husnul khotimah. Apalagi dulu yang udah nyumbang Indomie banyak sama saya. Yakin lah alaihim ke surga, yakin gak Bu? Yakin. Emang sengaja dia mati, ya Allah matiin saya biar nandang dapat mie gitu. Bener Bu, saya nggak bohong ya. Itu dilalahnya waktu saya mondok ada aja yang mati. Paling pernah seminggu. Udah seminggu Kiai udah panggil lagi, Dang. Iya ya. Ntar ngaji jadwal jam 2. Nggak pernah jadwal sore. Jam 8 tuh nggak pernah. Jam 2, jam 1, jam 3. Mana kuburan dulu mah di Kalulu teh utan Bu pan. Ya enggak kayak sekarang rame. Waduh, yang namanya kuburan tuh seremnya luar biasa itu. Jadwal jam 2, jam 3. Apa pelajarannya? Ternyata Kiai melatih saya dari mulai kecil untuk berani. Bener apa enggak? Mana hikmahnya? Coba kalau saya penakut, ini di itu kuburan apa bukan itu? Jadi saya udah biasa, hei kuburan, engkau adalah sahabat sejatiku. Udah biasa ketemu kuburan. Alhamdulillah. Itu sejarah ya Bu. Apa tahu nggak nih bakal kita begini sekarang? Enggak. Makanya jangan suudon kepada Allah. Jadi biarkan saja hidup itu. Ntar usaha naik turun, tetap astagfirullahaladzim. Ya Allah, beri hati saya sabar. Naik turun, biarin. Itu caranya Allah untuk melatih, menguatkan rohani kita. Bu, kalau susahnya saja kita masih berani menjalankan hidup ini, susahnya saja kamu masih tetap mengatakan iman kepada Allah, apalagi tatkala kamu diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Latihan, betul apa enggak? Tahu tentara? Tentara sebelum dilantik, tentara sebelum disahkan mendapatkan SK, latihan dulu apa tidak? Latihan Bu, disuruh renang, tidur lagi enak dibangunin, lagi demam disuruh lari. Itu tentara. Kalian adalah tentara-tentaranya Allah yang ada di muka bumi, akan menjadi ayatun min ayatillah di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Kamu adalah ayat-ayatnya Allah yang terhampar di muka bumi ini, yang Allah ambil anugerah yang sangat luar biasa untuk jamaah manaqib. Kamu yang awam, kamu tak pernah pesantren, kamu bukan lulusan perguruan tinggi, tapi kamu diberikan cinta oleh Allah kepada kiai, kamu diberikan cinta oleh Allah kepada ulama. Kamu adalah aset besar untuk bangsa dan agama ini. Alhamdulillah. Ada jamaah manaqib yang nuntut pemerintah? Ada apa tidak? Ada jamaah manaqib yang menyalahkan pemerintah? Tidak ada, karena jamaah manaqib sudah diajarkan bagaimana kita nerima hidup apapun yang terjadi. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Saya hidup miskin bukan karena presiden, betul apa enggak? Saya hidup susah bukan lantaran bupati, saya hidup susah bukan lantaran lurah, tapi ini adalah takdir dan ketetapan. Aset apa enggak buat bangsa? Kalau bangsa ini seperti jamaah manaqib semua, nerima, betul apa enggak? Tidak menyalahkan, tidak ngeresulo, tidak berbuat apa-apa, hanya mendoakan, selalu baik sangka kepada pemimpinnya. Rukun apa tidak ini bangsa? Rukun apa tidak ini negara? Negara ini tidak rukun karena diakibatkan kita selalu menyalahkan orang-orang yang di atas kita. Betul apa tidak? Padahal kita miskin bukan lantaran presidennya siapa. Maaf Bu, malaikat sekalipun yang jadi presiden, kalau takdir kita miskin, tetap akan miskin. Pejabat hidup kita ini akan jadi enak, penentunya adalah Allah Subhanahu. Mau tinggal dimanapun, mau lurah siapapun, mau presiden siapapun, kalau kamu itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang hebat, tetap akan jadi orang hebat. Inilah jamaah
Inilah jamaah manaqib. Selalu diajarkan bahwa apa yang ada dalam hidup, yang terjadi dalam dirimu, jangan pernah mengkambing hitamkan siapapun. Bukan karena orang tua kita miskin kita hidup susah, betul apa enggak? Bukan lantaran mertua kita pelit kita hidup susah. Tidak ada yang salah dalam hidup kita. Inilah pembelajaran yang berharga dalam hidup agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Jadi bukan karena orang tua turunan miskin bu hidup kita miskin. Ada yang nyalain orang tua hidup susah? Tidak ada jaminan orang tua kaya kamu jadi orang kaya. Banyak teman-teman ayah banyak orang kaya. Orang tuanya orang kaya, sekarang dia tidak punya apa-apa. Warisannya padahal dulu waktu saya masih muda itu banyak, hartanya banyak, bahkan orang itu paling terkaya. Tapi ternyata begitu orang tuanya meninggal, hidupnya sekarang sangat memprihatinkan. Jadi maksud ayah apa? Kita jadi orang kaya bukan karena orang tua kita itu kaya, tapi yang membuat kaya adalah Allah. Maka siap kita datang ke Allah. Kita siap datang ke Allah. Kita minta tolong ke Allah. Siap apa tidak? Ayo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan pada malam hari ini ada manfaat dan barokah, khusus ayah pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, untuk menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perubahan demi perubahan selalu Allah berikan kepada jamaah manaqib. Amin ya robbal alamin. Biar pada punya mobil semua jamaah ya. Amin. Biar pada punya mobil semua. Jadi kalau dakwah kayak tadi keluarin semua mobilnya. Kira-kira bagus nggak? Bagus apa enggak? Mudah-mudahan kecipratan yang belum punya kecipratan punya. Amin ya robbal. Bukan untuk membangga-banggakan diri, menyombong-nyombongkan diri, bukan, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cintamu sangat-sangat luar biasa. Samsul itu tukang parkir bu. Tuh Samsul, tukang parkir Cikarang Baru. Tahu nggak yang dikirim ke sini apa? Pizza. Wih, keren apa enggak? Keren. Pak Haji kirimnya gorengan. Enggak membanding-bandingkan itu. Ini cinta, bener apa enggak? Dikirim pakai GoFood. Samsul, tukang parkir. Sul, kok kamu ngirimin pizza mulu? Bosan saya mengirim makanin itu. Pizza. Dan saya juga lidahnya lidah orang kampung, enakan makan oreng. Dikirim sama Samsul pizza dog apa sih? Hah? Hot dog. Iya, dikirimnya hot dog. Samsul keren juga ini. Tukang parkir ngirimnya hot dog. Ini cinta. Ya, bener enggak? Kalau enggak cinta mah bu mikir bu, parkir berapa sih? 2000 merenya pergi deh Sul ya. Karena cinta buat ayah katanya. Itu udah dipesenin, dikirimin pakai GoFood ke sini itu. Hampir sering, seminggu sekali mah. Sering itu. Maka doain ya para imam manaqib, para kiai semua, semoga jamaah yang hadir ini dijemparkan rezekinya oleh Allah semuanya. Yang bisnis dibikin lancar, yang usaha dibikin sukses, yang dagang laris barokah perdagangannya, yang sakit Allah berikan sehat semuanya. Amin ya rabbal